Jadi ada banyak orang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan karena percaya Tuhan itu punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat. Tetapi ternyata mujizat yang ditunggu-tunggu tidak terjadi. Shalom, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama saudara saat ini dalam program Rest and God. Saudara-saudara, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin saat ini kita butuh waktu untuk istirahat. Baik secara fisik, secara jiwani kita perlu istirahat. Karena beban pekerjaan yang terlalu berat kita tanggung. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan yang sangat indah sekali karena Tuhan kita mengundang kita. Kalau kamu saat ini berbeban berat, itu waktu terbaik kita datang kepada Dia. Tuhan akan memberi kelegaan. Mari hampiri Dia, mari bawa semua beban berat kita. Mari percayai bahwa dalam hadirat Tuhan kita semua akan bisa beristirahat, bisa alami kelegaan dan damai sejahtera. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Engkau mengundang kami untuk menghampiri-Mu dan Engkau akan memberi kami kelegaan. Bapa, kami datang kepadamu membawa semua keletihan, semua beban berat yang kami alami, pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya ketika kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu memberi kami ketenangan, kelegaan, kebebasan, sehingga kami bisa menikmati waktu-waktu istirahat dengan baik. Kami kembali segar, kami kembali menjadi memiliki stamina yang baik menjalani hari-hari kami. Dan kami juga sangat percaya Tuhan akan memberi kami pertolongan untuk mengatasi semua masalah-masalah yang saat ini sedang kami alami. Ini kami Bapa, ini pujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup mengerjakan segala keajaiban. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan saat ini, kita akan mendengar dulu ada satu permohonan doa yang akan kita sharingkan setelah ini. Silahkan Kak Vero membacakannya. Ya, ini ada permohonan doa. Mohon dukungan doanya. Saya mempunyai sahabat yang tidak mau lagi ke gereja karena merasa kecewa dengan Tuhan yang dianggapnya tidak mau menyembuhkan adiknya yang sakit. Demikian Pak permohonan doanya. Ya, permohonan doa seperti ini banyak ya. Jadi ada banyak orang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan karena percaya Tuhan itu punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat. Tetapi ternyata mujizat yang ditunggu-tunggu tidak terjadi. Kesembuhan yang diharapkan tidak terjadi. Membuat banyak orang Kristen menjadi kecewa dengan Tuhan. Kekecewaan seperti ini ternyata juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus Kristus. Nah, bagaimana mengatasi kekecewaan itu yang akan kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Di sana kita bisa mengerti bagaimana orang-orang yang ditinggalkan Tuhan Yesus, murid-murid itu ternyata mengalami kekecewaan. Salah satunya adalah dua sahabat yang tinggal di Emmaus. Ketika Yesus disalibkan, mati, akhirnya mereka menjadi kecewa. Nah, kita lihat dulu dari perikop ini, apa yang membuat mereka menjadi kecewa. Kalau kita baca ayat yang ke-21, kita bisa mengerti apa yang membuat dua orang ini menjadi kecewa. Ayat 21,
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kami dahulu mengharapkan. Berarti saudara-saudara, mereka berharap bahwa Yesus ini kan mampu melakukan banyak keajaiban, mujizat, sangat terkenal sekali. Mereka berharap Yesus ini bisa jadi pembebas. Bukan secara rohani, tetapi secara politik. Karena kita tahu bahwa saat itu orang Israel dijajah oleh kerajaan Romawi, pemerintahan Romawi. Mereka berharap ada satu tokoh yang akan memimpin bangsa itu, membebaskan diri dari penjajahan itu. Ternyata harapan itu tidak terkabul. Karena Yesus memang datang bukan sebagai pembebas secara politik, bukan sekedar juru selamat secara politik. Dia menyelamatkan manusia dari akar dosanya, dari masalah yang paling mendasar dari manusia, yaitu dosa-dosa yang tidak mungkin bisa diatasi sendiri oleh manusia. Saudara-saudara, ini contoh, ada banyak orang mengalami kekecewaan. Sebab utamanya adalah apa yang diharapkan tidak terwujud. Ketika kita berharap kita memiliki rumah, ternyata nggak terwujud, kita menjadi kecewa. Ketika kita berharap kita naik jabatan dalam pekerjaan, ternyata tidak juga kita dipromosikan, kita menjadi kecewa. Ketika kita berharap ketika menikah kita segera punya anak, tetapi sudah ditunggu 5 tahun, 10 tahun tidak punya anak, itu bisa menjadi kecewa. Ketika kita ingin berhasil, kita berjuang dengan apa yang kita yakini. Kalau saya investasikan uang saya untuk memulai bisnis ini, untuk memulai usaha ini, saya pasti berhasil. Ternyata dalam perjalanan tidak juga kunjung berhasil. Apa yang kita harapkan ternyata tidak terwujud, maka hati kita menjadi kecewa. Saudara-saudara, ketika ada hal-hal yang mengecewakan seperti itu, kita harus mengerti yang menjadi penyebabnya apa. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan pengharapan murid-muridnya untuk membebaskan Israel dari penjajahan? Karena itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, agenda Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat atas dosa-dosa yang menguasai hidup manusia. Jadi kita bisa mengerti ketika harapan kita tidak terwujud, bisa jadi apa yang kita harapkan tidak selaras dengan agendanya Tuhan, tidak selaras dengan ketetapannya Tuhan. Bisa juga harapan tidak terwujud karena tidak sesuai dengan kapasitas kita, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita membaca kisah tentang perumpamaan tentang talenta, Tuhan itu memberi kepada setiap orang sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ketika kita berharap Tuhan mengabulkan doa kita, kenapa Tuhan tidak mengabulkannya? Bisa jadi karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan terkait dengan ketika Tuhan lihat, ini kamu nggak sanggup, tidak sanggup, kesanggupanmu yang lain. Karena Tuhan memberi kita talenta yang khusus, Tuhan memberi kita peluang yang khusus, Tuhan memberi kita karunia rohani yang khusus. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kamu sanggup atau enggak? Tuhan lihat itu. Tuhan ingin kita lakukan yang lain. Atau mungkin juga kita terlalu memaksakan diri. Ada banyak orang kan punya ambisi yang terlalu kuat, terlalu besar, menjadi orang-orang yang ambisius, memaksakan keinginannya, padahal tidak hanya sejalan dengan Tuhan, tidak hanya tidak sesuai dengan kesanggupannya, tetapi mungkin memang dilandasi, didorong oleh motivasi yang salah. Kita mesti cek, mengapa harapan kita tidak terwujud? Kalau kita hanya memelihara kekecewaan saja, itu justru akan membuat kita semakin jauh dari jalan-jalannya Tuhan.
Dua sahabat ini pulang ke kampung halamannya, ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan tempat di mana Tuhan akan memulai membangun gerejanya, meninggalkan rancangan Tuhan karena merasa kecewa. Ini alasan pertama, mengapa ada orang yang menjadi kecewa? Karena harapannya tidak terwujud. Ya. Kita lihat bagian berikutnya. Ketika mereka menjadi kecewa, dampaknya apa? Saudara, kekecewaan itu akan merusak banyak hal, ya, termasuk hubungan kita dengan Tuhan, merusak iman kita. Coba kita perhatikan ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini orang yang kecewa karena Tuhan tidak mewujudkan harapan dia. Berarti kan orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Tetapi ketika mereka pulang ke Emmaus, Tuhan datang kok tidak mengenali Tuhan. Kan aneh. Kecewa dengan Tuhan, begitu datang menghampiri dia, dia tidak mengenalnya. 3,5 tahun mereka mengikuti Tuhan, tetapi kok tidak kenal Tuhan. Saudara-saudara, kekecewaan itu bisa menghalangi kondisi rohani kita untuk tidak bisa mengerti, untuk mengenali, bahkan menikmati hadirat Tuhan. Ada banyak orang menjadi kecewa, dan kalau dibiarkan kekecewaan itu, rohaninya makin lama makin padam, bahkan akhirnya menjadi mati. Banyak orang akhirnya semakin jauh dari Tuhan, akhirnya menjadi terhilang gara-gara kekecewaan. Dalam hidup ini ada banyak harapan yang tidak terkabul dalam hidup kita. Kekecewaan itu manusiawi, tetapi Tuhan ingin kita bisa mengatasi kekecewaan kita dengan benar, dengan baik, supaya hidup kita tidak dikuasai kekecewaan, hidup kita tidak didorong oleh kekecewaan, hidup kita tidak dirusak oleh kekecewaan. Karena Tuhan punya rancangan yang indah untuk masa depan kita. Saya ketemu banyak orang karena kecewa dengan suaminya, dia tinggalkan rumah begitu saja. Saya ketemu banyak anak-anak muda yang pergi dari rumahnya, meninggalkan rumahnya karena kecewa dengan orang tuanya, sehingga hidupnya jadi kacau balau. Saya ketemu banyak jemaat, banyak orang Kristen yang tidak beribadah lagi, tidak mau lagi ke gereja karena kecewa dengan gereja. Saya ketemu orang-orang yang melayani tidak mau lagi melayani karena kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan gereja. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengelola dan mengatasi kekecewaan, kita semakin terhilang dari hadapan Tuhan. Kita sudah menikmati sesuatu yang indah dari Tuhan, sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi akhirnya hati kita padam. Kita tidak lagi punya roh yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan hari demi hari semakin padam, dan bahkan kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak kenal Tuhan gara-gara kekecewaan. Berarti kan sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang manusiawi tetapi tidak boleh dimaklumi. Kita harus bisa mengelola dan mengatasinya dengan baik. Bagaimana mengatasinya? Kalau kita pelajari perikop ini, kita bisa dapatkan 3 prinsip penting bagaimana mengatasi kekecewaan yang ada di hati kita. Yang pertama, sadarilah bahwa apapun yang terjadi, bagaimana sikap dan perilaku kita, kesetiaan Tuhan terhadap kita itu tidak pernah berubah. Kita baca ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 2 sahabat ini bercakap-cakap, bertukar pikiran, pasti penuh keluh kesah, mengungkapkan kekecewaannya satu sama lain, mengungkapkan ketidakpuasannya, mengungkapkan ketawaran hatinya satu sama lain. Sebab kalau 2 orang kecewa, ketemu, ngobrol, yang diomongin apa? Pasti keluh kesah, pasti gosip, pasti kata-kata yang negatif. Semangatnya adalah semangat justru semakin memperkuat kekecewaan.
Hal-hal yang justru membuat hati kita semakin terluka tuh. Kalau boleh dikatakan, dua orang ini kan mengecewakan Tuhan. Saat Yesus disalib, di mana mereka? Mereka hanya berdiri dari jauh. Tetapi saat Yesus membuat mujizat, mereka di mana? Mereka dekat dengan Yesus. Saat Yesus memberkati orang-orang, saat Yesus melakukan perkara-perkara yang luar biasa, di mana mereka? Mereka dekat dengan Yesus. Tetapi pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus diadili dengan cara yang begitu jahat, pada saat Yesus menderita pikul salib, dianiaya, dipermalukan, dan pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, di mana mereka? Mereka hanya berdiri jauh. Mereka lupa bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Mereka lupa bahwa Yesus itu sudah memberikan hidupnya kepada mereka. Mereka lupa bahwa karena kasihnya yang begitu sempurna, Yesus sudah menyerahkan nyawanya itu untuk mereka. Tetapi karena ambisi, karena harapan yang tidak terwujud, membuat orang ini meninggalkan Yerusalem. Boleh dikatakan kalau bicara kecewa, dua orang ini telah mengecewakan Tuhan. Mereka menunjukkan tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Saat mereka sedang berjalan menjauh dari rencana Tuhan, Tuhan hampiri mereka. Ini kan sebuah kebenaran yang luar biasa. Saat hati kita mulai tawar, saat hati kita mulai tidak lagi bergairah secara rohani, saat kita tinggalkan ibadah, saat kita tidak setia lagi untuk melakukan, untuk mengikuti Tuhan, saat kita tidak lagi setia melayani, saat kita tidak sungguh-sungguh punya komitmen dengan Tuhan, hati Tuhan tidak pernah berubah terhadap kita. Jadi saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara saat ini yang sedang bergabung dengan program Raise and Guide ini, sedang dikuasai kekecewaan yang besar kepada Tuhan, karena harapanmu, doa-doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Atau saudara menjadi kecewa luar biasa dengan gembalamu, dengan pemimpinmu, dengan gerejamu, tetapi tetap saja ditinggalkan Tuhan. Kecewa dengan seseorang tetapi meninggalkan Tuhan. Ini yang banyak terjadi kan? Kecewanya dengan pendeta tetapi meninggalkan Tuhan. Tidak hanya meninggalkan pendetanya, kecewa dengan gereja sebagai organisasi agama, tetapi meninggalkan Tuhan. Apapun yang sudah engkau perbuat, kemanapun engkau pergi, bagaimanapun kekecewaan yang ada di hatimu, bahkan engkau sudah menjadi tawar hati terhadap hal-hal rohani, Tuhan tetap setia kepadamu. Tuhan tetap ingin datang kepadamu, ingin memulihkan hatimu, ingin membuat hatimu kembali bergairah untuk mengikuti Dia, untuk menikmati anugerahnya. Dan yang kedua, saudara, Tuhan menghampiri mereka, kemudian mengajak bicara itu, ngobrol dengan mereka. Kalau kita baca ayat 17 dan 18 ya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing yang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Berarti mereka cerita dengan Tuhan apa yang terjadi, apa yang membuat mereka kecewa, apa yang membuat mereka pesimis lagi kalau tetap di Yerusalem, lebih baik kami pulang kampung saja. Yang membuat mereka tidak setia lagi dengan Tuhan, yang membuat mereka tinggalkan komitmen mereka dengan Tuhan. Mereka cerita, berarti ini rahasia kedua ini. Yang pertama tadi kita harus percaya Tuhan tetap mencari kita, Tuhan tetap menghampiri kita, Tuhan tetap ingin bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, kita harus jujur dengan Tuhan. Apa yang membuat kita itu menjadi kecewa? Kita ceritakan kepada Tuhan dengan jujur. Ini loh Tuhan yang membuat aku kecewa. Ini loh sebenarnya yang aku rasakan.
keadaanku gini, aku sangat terguncang sekali, hatiku sangat kecewa sekali. Kita jujur di hadapan Tuhan, tetapi bukan sekedar curhat, tetapi karena kita tahu aku nggak mau dikuasai kekecewaan terus. Sebab ada banyak orang rajin curhat, dikit-dikit curhat, dikit-dikit cerita tentang apa yang membuat dia kecewa, tetapi tidak mau berubah, tidak mau keluar dari kondisi itu. Kalau ingin kita bisa mengatasi kekecewaan, kita perlu cerita, dan cerita yang utama dengan Tuhan. Apa yang kau rasakan, tetapi tidak sekedar curhat, karena kita ingin bebas dari perasaan kecewa. Kita ingin kembali bergairah dalam Tuhan. Kita ingin kembali penuh kasih. Kasih kita kembali menyala-nyala terhadap Tuhan. Kita tidak mau jauh dari Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita baca perikop ini selanjutnya ya, mereka kemudian kan menawarkan diri, mengundang Yesus untuk makan bersama nih. Mari mampir. Mereka belum tahu bahwa itu Yesus. Mereka sudah sampai rumah, mereka kemudian mengundang Yesus untuk makan bersama-sama. Ayat 32, kata mereka seorang kepada, 31 dulu ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi yang ketiga ini, kita tidak sekedar curhat, tetapi karena kita kembali perbaiki persekutuan kita yang rusak. Ketika kita kecewa dengan Tuhan, biasanya persekutuan kita dengan Tuhan rusak. Tidak hanya tinggalkan ibadah, doa pun males, memuji Tuhan hambar. Hati kita benar-benar tawar dengan hal rohani. Kalau kita ingin bisa bebas dari kekecewaan kita, bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Bangun kembali misbah pribadi kita dengan Tuhan. Bangun kembali waktu-waktu kita bisa menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menikmati kebenaran Tuhan. Itu harus dibangun kembali. Mungkin hari pertama biasa saja, hari kedua biasa saja, tetapi namanya sebuah persekutuan. Itu kan harus dilakukan dengan setia, dengan konsisten. Karena kita menyadari, saya butuh persekutuan ini dengan Tuhan. Sampai kita bisa menikmati kembali persekutuan yang begitu indah, yang begitu intim dengan Tuhan. Ketika tiga hal ini kita lakukan, maka kita akan bebas dari kekecewaan. Kita akan bisa mengatasi perasaan kecewa itu, dan kita melihat sisi yang lain. Bagaimana Tuhan bekerja lewat hal-hal yang kemarin mengecewakan. Ternyata Tuhan punya rencana yang saya tidak paham. Kita akan punya sudut pandang yang berbeda untuk melewati semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu mengungkapkan kebenaran bahwa kami bisa mengatasi kekecewaan-kekecewaan yang sedang kami alami saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini mungkin mereka sedang mengalami kekecewaan di hati mereka terhadap orang tuanya, terhadap pasangannya, atau terhadap pemimpinnya, baik di perusahaan maupun pemimpin rohaninya, dengan gembalanya. Atau mereka kecewa dengan keluarga, kecewa dengan perusahaannya, kecewa dengan saudara-saudaranya, kecewa dengan gerejanya, kecewa dengan orang-orang yang melayani. Kekecewaan apapun, biarlah mereka menangkap kebenaran firman Tuhan saat ini, dan mereka boleh mengalami kebebasan. Mereka membuka diri untuk diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka meresponi kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan. Seiring respon positif mereka terhadap kebenaran firman Tuhan, mari Bapa, Engkau membebaskan setiap hati dari kekecewaan-kekecewaan yang mereka alami.
Tuhan memberi mereka sukacita kembali. Tuhan kembali mengarahkan hati mereka untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengobarkan kembali hati mereka dalam kegairan yang semakin besar untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, untuk kembali mencintai keluarganya, untuk kembali berkomitmen baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di mana mereka saat ini, selama ini menjadi kecewa. Tuhan pulihkan hatinya, Tuhan kembali beri mereka semangat yang berkobar-kobar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ubahkan segala sesuatu yang ada menjadi baik adanya. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, kehidupan rohaninya kembali bertumbuh dengan baik. Namamu dipuji, dimuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan anggap remeh perasaan kecewa yang ada di hati kita. Harus segera diatasi bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.